Terang amat ya. Muka gue kayak bercahaya menyinarkan sinar kemuliaan. Gara-gara pohon di depan rumah gue baru ditebang jadi terang banget nih muka gue. Ya udahlah. Selamat datang kembali semuanya di Kutu Nyanyi Series. Thank you. Kalau kemarin kan kita udah membahas nilai not 1/4, 1/8. Sekarang gue mau nambahin satu lagi 1/16. Kalau 1/4 itu kan nilainya satu ketuk, kayak do. Kalau 1/8 do. Itu ada 2 not 1/8. Sekarang kalau misalnya 1/16 itu ada 4 not dalam satu ketuk. 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang yang bikin membingungkan itu karena namanya 1/4, 1/8, 1/16. Jadi kita suka kebolak-balik kan sama si nilai notnya itu sendiri. Misalnya nih kita mau pakai perumpamaan pizza gitu ya. Lo mau makan ini sendiri si pizzanya. Berarti 1/4 kita ngomongnya nilai not pizzanya 1/4. Tapi kalau misalnya lo mau bagi dah, ya udah dah gue berbagi dah sama mak gue. Berarti punya lo 1/8, punya emak lo 1/8 gitu. Kalau 1/16 kita bagi lagi untuk bapak dan untuk kakak saya. Jadinya 1/8. Kalau misalnya kita nyanyiin, berarti kalau 1/4 itu 1. Kalau 1/8 1, 2. Kalau misalnya 1/16 berarti 1, 2, 3, 4. Tapi teman-teman denger nggak? Gue nyanyinya rata banget ya. Jadi bukannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bukan kayak gitu. Tapi 1, 2, 3, 4 harus rata. Tidak boleh pilih kasih ya. Bapak lu, emak lu, sama kakak lu semua makannya harus rata gitu. Berbagilah secara merata. Jadi 1/16. Jadinya 1, 2, 3, 4. Bukan berarti udah pasti harus rata ya. Tapi kalau memang dia nilainya 1/16 sama 1/16, ya udah pasti dia harus rata. Jadinya 1, 2, 3, 4 gitu. Si 1/8 sama 1/8 juga harus rata. 1, 2, nggak boleh 1, 2, 1, 2, nggak boleh. Itu pilih kasih. 1/8 ya 1/8 nilainya segitu. Setengah ketuk gitu. Semoga kebayang ya maksudnya. Kalau misalnya ada lebih dari satu not, misalnya ada do, mi, re, fa, mi, sol, fa, re, do. Itu kita sebutnya rangkaian not itu adalah melodi. Nah sama juga kalau udah ada lebih dari satu nilai not, misalnya jadi ba, itu kan berarti terlepas pitch-nya apa, tapi kan ada ba, itu berarti udah dinamakan ritme. Kalau melodi itu do, re, mi, fa, sol, si itu melodinya, tapi ritmiknya pa. Atau kalau do, re, mi, fa, sol, berarti ritmiknya pa. Ini sebenarnya cuma penamaannya aja sih, jadi nggak usah terlalu dianggap pusing ya. Cuma supaya teman-teman tahu apa definisi melodi, apa definisi ritme. Kalau di notasi balok 1/16 ini akan ditulisin kayak gini, benderanya nambah 1. Jadi ada 2 bendera. Kalau di not angka, ya udah garis atasnya aja berarti yang jadi ada 2. Sering lihat nggak sih teman-teman misalnya kalau di not angka kayak gini, do, re, mi, berarti itu bacanya gitu. Do, re, mi. Kalau misalnya dia 1/8 sama 1/8, berarti kan do, re, gitu kan. Tapi ini dia ada garis kecilnya lagi, berarti si setengah ketuknya itu kan kita bagi lagi 1/16. Do, re, mi. Do, re, mi. Gue sering banget kalau kayak gini tuh latihannya pakai do, de, sama duta deta. Duta deta itu untuk menandakan si 1/16-nya. Jadi misalnya ada ketukan kayak gini ya, gue pakai metronom. Biar latihannya rapi, lebih baik pakai metronom karena kalau enggak nanti kurang efektif. Kayak misalnya kayak gini. Kalau gue pakai do, de, dan duta deta, berarti jadinya du, de, duta deta. Bisa? Kita cobain sekali lagi bareng-bareng ya. 2, 3, 4. Du, de,
duta deta. Oke, kebayang gak tuh? Misalnya gue nggak mau mulai sekarang dari serapi tadi 1/4, 1/8, terus 1/16. Gue mau balik, jadinya 1/8 dulu, habis itu 1/16, baru 1/4. Berarti jadinya gini. 3, 4. Du de du de du de du de duta deta duta deta duta deta duta deta du gitu. Kebayang nggak? Semoga kebayang ya. Sekali lagi mau nggak cobain yang barusan bareng gue ya. 2, 3, 4. Salah. Bareng gue ya, cobain. 3, 4. Du de du de du de du de duta deta duta deta duta deta duta deta du. Sebenarnya nggak usah peduliin pitch-nya ya, soalnya di sini kita lagi latihan kan ritme, lagi latihan, nggak terlalu harus mempedulikan pitch-nya dulu aja untuk sekarang, karena fokusnya lagi ke ritmenya. Sekarang gue mau nyobain nih, kalau misalnya teman-teman cuma harus copy apa yang gue lakuin aja. Kita bagi setiap 4 ketuk ya. Misalnya gue gini, 3, 4. Kebayang nggak? Kayak gitu ya. Kita cobain lagi ya. Yang barusan kan belum ada 1/16-nya. Let's go. Oke. Susah nggak? Sekali lagi ya. Sekarang gue mau ulang lagi yang tadi, tapi versi ada tulisannya di layar, jadi teman-teman bisa sambil baca. Kalau tadi kan cuma based on kuping aja. Kalau yang ini teman-teman bisa sambil lihat note value-nya. Pakai yang sama aja ya, gue males ngetek lagi. Let's go. Oke. Kalau tadi kan kita latihannya lebih kayak denger terus cobain sendiri. Nah, sekarang ada lagi latihannya sight read sambil baca. Sebenarnya tadi gue lumayan sedih juga sih. Ternyata memang latihan ritme yang dalam notasi angka tuh bahkan memang tidak ada ya, kayak semuanya pakai not balok. Jadi gue akan coba bikinin ya yang pakai not angka. Nanti teman-teman bisa download aja PDF-nya di description box gue. Sebagai contoh, kalau misalnya gue peragain sekarang exercise-nya tuh kira-kira kayak gini. Seperti yang gue bilang tadi, gue biasa metodenya pakai do, de, sama duta deta. Ada beberapa orang yang pakai one and one e and the, tapi gue termasuk udah cukup terlatihnya pakai do, de, duta deta. Jadi gue akan memakainya metode itu ya. Jadi kalau misalnya ditulisan kayak gini,
Kita bisa coba ya. Du de du, duta deta du, duta deta du de, duta deta du de, duta deta du duta deta du de du. Kita kebayang nggak? Ini salah satu materi yang paling gue suka sih dulu waktu kuliah. Nggak tahu kenapa, seru aja. Walaupun padahal ya waktu gue awal pertama kali pelajari ini tuh sebenarnya gue nggak bisa. Di saat teman-teman gue yang lain tuh udah pada bisa, gue jadi stres banget kan, karena gue takut fail, takut nggak lulus kelasnya. Terus gue sampai nangis gitu latihannya, karena 2 tangan kan, jadi kayak gitu-gitu. Aduh pusing banget kalau udah 2 tangan tuh, kepala gue kayak nggak mampu memahami ini apaan sih gitu. Gue hanya rakyat biasa. Tapi lama-lama malah jadi suka deh gue sama latihannya. Semoga teman-teman mau nyobain dulu ya latihan ini. Mungkin sekarang mikirnya kayak, ini buat apa ya latihannya, gue nggak ngerti. Tapi gue cukup percaya sih memang sama hal-hal kecil kayak gini yang kesannya mungkin nggak perlu lah gitu, nggak kayak gitu juga bisa. Tapi in a way ini tuh mengasah kemampuan musikalitas kita tanpa kita sadari gitu. Jadi kayak tempo jadi lebih baik, kayak lu jadi lebih aware sama si time feel ini kan, temponya pam 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 pam. Kita kan maunya practice everyday itu lebih buat mempersiapkan kita di beberapa hari kemudian kan. Kita nggak mau pas nanti pas udah tiba saatnya, aduh gue nggak pinter tempo, gue nggak bisa gitu. Kan lebih baik lu secara tidak sengaja mengasah itu semua, jadi saat nanti diperlukan lu udah bisa, lu udah biasa untuk bedain note value 1/8 sama lu bisa membedakan note value 1/16, bahkan tanpa lu harus pikirin, karena target jangka panjangnya kan lu juga nggak mau mikirin ini note 1/16 atau ini note 1/8, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi secara insting lu udah bisa membedakan muanda dada gitu. Targetnya sih sebenarnya latihan kayak gitu tuh untuk mempersiapkan yang seperti itu. Jadi cobain dulu aja ya. Oke, kita lanjut cobain ya. Yang latihan ini lagi gue baca. Temponya segini. 3, 4. Du de duta deta du de duta deta du de duta deta du duta deta du de duta deta du de duta deta du de duta deta du de duta deta. Nah gitu deh. Kalau teman-teman dengar dari tadi gue selalu ngitungnya 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena gue menganggap ini semua biramanya adalah 4/4. Walaupun gue belum menjelaskan sih tentang birama, tapi kira-kira gitu ya. Kalau lo ngitungnya 1, 2, 3, 4, berarti dia biramanya 4/4. Tapi kalau lo ngitungnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti biramanya 3/4. Nanti next mungkin gue akan bikin penjelasan lebih lanjut untuk latihan rhythm exercise ini. Pas gue browsing di internet pun memang gue nggak menemukan adanya latihan ritme dalam bentuk not angka. Semuanya tuh pasti pakai not balok. Jadi teman-teman punya 2 opsi. Satu, mungkin lo bisa kayak cari not balok apapun, misalnya Kidung Jemaat atau apapun, misalnya lo punya buku-buku not balok not angka apapun. Lu nggak usah pedulin pitch-nya, tapi ya lu cuma fokus sama si nilai notnya aja. Kalau lu melihat ada garis di atasnya berarti do de gitu. Kalau lihat ada 0 ya lo diem. Jadi lu bisa latihan dari partitur not angka tersebut. Atau opsi lainnya juga bisa mulai ngulik-ngulik dikit not balok, karena sebenarnya kalau teman-teman tadi udah notice tentang 1/8 itu benderanya cuma 1 atau 1/16 itu benderanya ada 2, itu cukup mudah kok pindah ke not baloknya, karena lu nggak perlu peduliin pitchnya kan, lu bener-bener cuma perlu pikirin itu ininya aja, ritmenya si du de duta detanya.
Jadi ya cobain aja, kulikin, siapa tahu teman-teman bisa. Kalau memang teman-teman mau ngikutin Kutu Nyanyi series gue berharap kalian gak skip sih si latihan ini. Karena gue memang berniat di YouTube gue ini, walaupun mungkin gak yang se-continuous itu, gak senyambung itu semuanya, tapi sebenarnya gue sekarang ini lagi mempersiapkan istilah-istilah apa yang akan gue pakai saat nanti gue mau bikin materi yang lebih sulit gitu. Jadi kalau teman-teman nanti nggak bisa yang ini kan nanti takutnya kesusahan pas mau ngikutin video yang berikutnya gitu. Jadi coba-cobain aja iseng-iseng, karena sebenarnya ini seru banget. Kalau buat gue sih ini seru ya, gue juga bingung bilangnya. Oh, satu, gue mau peragain yang ada restnya ya. Kalau ada angka 0 ya teman-teman diem aja, jangan nyanyi ya. Misalnya gini, 3, 4, do de, do de, do de, do de, do de, do de, gitu. Itu kalau misalnya ada angka 0-nya. Nah, ini sekarang yang lebih nyebelin lagi kalau udah 1/16 sama 1/8-nya ketemu. Nanti di PDF gue berniat mau ada bikin kayak gini soalnya. Jadi gue mau peragain supaya teman-teman kebayang ya. Misalnya gini, 3, 4, do deta do ta de, do de ta deta do deta do de do de do ta de do ta de do ta deta do gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa aduh kecepetan hari ini, ya udah nih mundurin 45 misalnya. Gue pakai example yang lain ya. 3, 4, duta de, duta de, duta de, duta de, duta deta do de duta de du. Sekali lagi, satu lagi nih, kesenangan sendiri. Gue demen banget latihan kayak gini, entah kenapa. Lanjut ya, 3, 4, do deta do deta do deta do deta duta de duta de duta de duta de do deta duta de do deta duta de do de duta deta do de duta deta. Kita bener-bener kalau misalnya teman-teman merasa ini buat apa sih gitu. Kalau menurut gue ya sebagai penyanyi, gue kan memang juga bukan instrumentalis yang kayak main dan gue banyak baca yang kayak gini juga sebenarnya enggak sih. Tapi kalau yang gue rasakan sebagai penyanyi, latihan-latihan kecil seperti ini tuh sebenarnya mempersiapkan gue aja sih, kayak secara nggak langsung mengasah insting gue akan tempo, time feel, ritme gitu. Karena yang gue notice banyak sih murid-murid gue dan penyanyi yang gue temui temponya tuh jelek, karena jarang kan latihan kayak gini. Apalagi penyanyi pasti fokusnya lebih pitch, power, nafas gitu. Jadi jarang latihan malah yang ritme kayak gini. Dan gue merasanya dengan latihan kayak gini, apalagi kalau lo pakai metronom, jadi semakin baik kemampuan untuk mempunyai tempo yang stabil di dalam diri lo sendiri. Karena lo pengennya itu terjadinya secara natural kan, gak mau lo banyak pikirin ini note 1/16 atau ini note 1/8, ini temponya kayak gimana. Pengennya kan itu happens secara natural. Nah gimana caranya bisa jadi natural kalau bakat lo kurang? Ya latihan gitu. Ya enggak juga sih, maksudnya menurut gue kayaknya emang harus banyak latihan aja untuk semakin lebih baik. Jadi ya untuk teman-teman yang tertarik untuk melatih lagi tempo, melatih lagi ritme sebagai penyanyi, ya ini penting latihannya karena kita jarang mengasah ini. Apalagi kalau kita nggak latihan instrumen, wah lebih jarang lagi tuh kita latihan dengerin tempo tek 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 gitu kan. Jadi salah satu kita bisa ngejarnya melalui latihan simple kayak gini. Dibikin fun aja, kayak anytime lu lagi santai lo coba-cobain. Nanti di PDF yang gue sertain gue akan berusaha sevariatif mungkin, jadi teman-teman bisa coba-cobain tiap hari beda-beda gitu biar nggak bosan ya. Udah deh gitu aja. Ada yang mau ditanya nggak? Padahal gak ada orang.
Aduh kasihan, gue merasa semenjak pandemi gue jadi sering ngomong sendiri di otak, makin gak jelas dah kemampuan ngomong gue. Ada yang kayak gitu juga gak sih? Aduh, ya udah gitu deh. Kalau ada yang mau ditanya, nggak usah jawab sekarang karena gue nggak bisa denger, tulis aja di komen ya. Jadi gue kebayang apa yang mau gue bahas lagi selanjutnya. Oke? Selamat latihan, bye bye.